Jadi setelah lahan yang ditanaminya dengan sayuran ini, lalu ke bawahnya itu jurang yang cukup dalam. Jadi bila ia melihat sosok perempuan atau laki-laki yang berdiri di sana, itu artinya sosok itu sedang melayang di atas jurang, di atas kabut, di antara kabut. Jadi itu bukanlah manusia, karena manusia mana yang bisa melayang di atas jurang? Assalamualaikum, terima kasih sudah singgah di channel ini. Di Ngobrol Seram episode kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman seram seseorang selama ia bekerja di sebuah restoran yang terletak di Pulau Bali. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Nah, bagi kalian juga yang ingin mengirimkan kisah atau pengalaman seram kalian, silakan kirimkan melalui Facebook, Instagram, ataupun ke WhatsAppku, bisa ditulis ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kontributor kita kali ini adalah Rina Rahayu yang berasal dari kota Pati. Untuk selanjutnya akan kita panggil dengan sebutan Ayu. Jadi pada bulan Agustus tahun 2017, Ayu yang sedang menganggur ini mempunyai cita-cita untuk suatu saat berlibur ke Pulau Bali. Nah, pada saat itu dia sedang asik scrolling HP-nya untuk melihat destinasi wisata di Pulau Bali. Lalu tiba-tiba saja ia dikejutkan saat ponselnya itu berdering dan penelponnya adalah Ibu Francisca. Jadi Ibu Francisca ini adalah dulu mantan bosnya Ayu di tempat ia bekerja di sebuah restoran. Nah, Bu Francisca ini yang sudah lama tidak berkabar dengan Ayu tiba-tiba menelpon Ayu. Lalu Ayu pun menjawab, "Halo Bu Francisca." "Oh iya Yuk, gimana kabarnya? Sudah lama kita nggak ngobrol ya. Apa kegiatanmu sekarang?" Saya ini sedang nganggur Bu, sedang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencoba mencari pekerjaan ke sana kemari." "Oh gitu ya, berarti kamu sedang tidak bekerja ya Yuk? Gimana kalau kamu ikut aku aja kerja di restoranku di Bali? Karena di sana aku baru saja membangun sebuah restoran dan masih memerlukan banyak karyawan." Mendengar tawaran pekerjaan dari Bu Francisca yang untuk selanjutnya kita panggil dengan Bu Siska, Ayu ini pun senang bukan kepalang karena impiannya untuk mengunjungi Pulau Bali dan bahkan sekarang bisa bekerja di sana, dan pasti ia mempunyai kesempatan untuk berwisata di Pulau Bali saat libur tiba. Tanpa berpikir panjang, Ayu pun menyetujui tawaran itu, namun ia berkata kepada Bu Siska untuk berdiskusi dan meminta izin dulu kepada kedua orang tuanya. Dan Bu Siska pun menyetujui dan memberi kesempatan kepada Ayu untuk kapanpun Ayu siap berangkat ke Bali, maka ia akan menerima Ayu. Nah, setelah Bu Siska ini menutup telepon, Ayu pun buru-buru menemui kedua orang tuanya untuk membicarakan hal itu dan meminta izin kepada mereka untuk berangkat ke Bali. Saat itu kedua orang tuanya Ayu menyetujui dan Ayu pun berkemas-kemas, dan keesokan harinya ia pun siap berangkat ke Bali melalui kota Rembang. Jadi dari kota Rembang itu ia menumpang bis malam yang akan menuju ke Pulau Bali. Perjalanan ini juga melalui perjalanan laut ya, menyeberang selat. Jadi ia juga menyeberang dengan feri. Nah, keesokan harinya sampailah
Ayu menginjakan kaki di Pulau Bali dan bis itu pun berhenti di Terminal Mengwi dan Bu Francisca pun menjemput Ayu di sana. Bu Siska menjemput Ayu dengan Pak Anton, yaitu sopir pribadinya yang juga sudah dikenal lama oleh Ayu. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi restoran tempat nanti Ayu akan bekerja. Di sepanjang perjalanan, Ayu sangat senang sekali karena bisa bertemu kembali dengan Bu Siska dan kembali bekerja dengan beliau. Nah, sampailah mereka di area restoran itu yang terletak di sebuah daerah di Bali yang sangat sejuk. Jadi, restoran itu berada di dekat rest area di seberangnya dan posisinya berada di tanjakan yang menikung. Restorannya sangat bagus, masih baru, dan halamannya luas, bisa untuk parkir bis-bis besar. Dan di sekeliling halaman ini ada 5 buah pendopo atau gazebo gitu untuk makan atau beristirahat, serta 6 buah bilik toilet. Lalu masuklah mereka ke sana, dan Ayu yang semula menduga bahwa mereka hanya akan melihat-lihat restoran itu, lalu selanjutnya akan mengantarkan Ayu ke mes karyawan. Ternyata mes karyawan ini letaknya ada di belakang restoran. Jadi mes karyawan itu berupa kamar yang berjejer, langsung berhadapan dengan dapur restoran yang konsepnya dibuat terbuka, sehingga pengunjung restoran itu bisa melihat kesibukan di dapur. Nah, selain lokasi restoran yang bagus, udaranya yang sejuk, juga mes karyawan yang menjadi satu dengan restoran itu, Ayu pun suka untuk tinggal di sana karena sepertinya lingkungan itu lingkungan yang asri dengan pagar tanaman hias, serta ada sebuah pohon alpukat besar yang tumbuh di sana. Dan Ayu yang suka bercocok tanam ini pun, dari mes karyawannya ini dia bisa melihat bahwa di lokasi di belakang restoran itu ada lahan seperti kebun atau sebidang tanah yang bisa ia tanami dengan sayur-sayuran. Jadi kamarnya nanti akan berada di belakang dapur dan ada ruangan besar dengan kaca jendela yang luas atau kaca jendela yang menutupi sebagian besar dinding belakang ruangan itu, jadi bisa melihat ke arah belakang restoran yang termasuk perbukitan dan lahan-lahan perkebunan itu. Nah, Bu Francisca bilang, yuk ini nanti karyawan kita hanya ada 3 orang, yaitu kamu, Mbok Niluh, dan Mbok Wayan. Mereka asli orang Bali. Selain itu ada saya dan Pak Anton juga. Tapi yang tinggal di sini hanya kita bertiga, yaitu kamu, saya, dan Pak Anton. Sedangkan Mbok Wayan dan Mbok Niluh, karena mereka orang asli sini, mereka akan pulang ke rumah mereka masing-masing setelah tutup restoran. Oh iya Bu, enggak apa-apa. Jadi di mana saya mesti tidur? Nah, Ayu ini tidur pas di belakang dapur, lalu di kamar depannya itu masing-masing ditempati oleh Bu Siska dan Pak Anton. Jadi itulah tadi sekilas denah atau lokasi dari restoran tempat Ayu akan bekerja. Ayu pun memulai pekerjaannya di restoran itu. Jadi restoran ini akan buka pada pukul 9 pagi dan waktu tutupnya akan disesuaikan tergantung seberapa banyak pengunjung yang masih berada di restoran tersebut. Nah, karena restoran ini buka pada pukul 9 pagi, Ayu yang terbiasa bangun pagi ini pun mempunyai banyak kesempatan untuk berkebun di belakang restoran. Jadi ia mulai menanam berbagai macam sayuran dan buah seperti kentang, tomat, cabai, dan stroberi dan lain-lainnya untuk mengisi waktu luangnya. Nah, ia di sana bekerja bersama Mbok Wayan dan Mbok Niluh yang penduduk asli sana, dan karyawannya memang baru 3 orang itu karena memang restoran ini baru saja dibuka dan masih mencari karyawan lainnya. Nah, pada suatu ketika
Bu Siska ini berpamitan kepada Ayu untuk pergi ke Jakarta dalam beberapa hari dan diantar oleh Pak Anton karena ada kerabatnya yang akan menikah di sana. Dan mau tidak mau, Ayu pun harus berada di mes karyawan atau di restoran itu sendirian karena Mbok Niluh dan Mbok Wayan ini selalu pulang ke rumah mereka. Saat itu Ayu tidak keberatan karena ia merasa akan baik-baik saja di sana. Dan akhirnya Bu Francisca ini pun berangkat bersama Pak Anton. Nah, hari itu mendung seharian, tidak banyak pengunjung yang datang ke restoran mereka, sehingga pada pukul 3 sore sudah sangat sepi di restoran itu. Akhirnya Ayu ini pun duduk-duduk di pendopo bersama Mbok Niluh dan Mbok Wayan sambil minum kopi dan mengobrol. Dan tidak lama kabut tebal pun datang sehingga suasana restoran yang awalnya sangat dingin dan kini semakin bertambah gelap dengan kehadiran kabut itu. Nah, saat itu karena sudah tidak ada pengunjung dan mereka juga skeptis akan ada pengunjung lain yang datang, maka mereka pun memutuskan untuk menutup restoran saja. Saat itu hampir pukul 6 sore dan keadaan sudah hampir gelap gulita. Mbok Niluh yang rumahnya agak jauh dari restoran sudah pulang ke rumahnya sejak beberapa saat yang lalu, dan kini tinggal tersisa Ayu dan Mbok Wayan yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari restoran itu. Nah, saat itu karena Ayu ini sendirian di mes karyawan, Mbok Wayan pun menawarkan kepada Ayu untuk pulang bersamanya dan tidur di tempatnya. Ayo Mbak Ayu, pulang ke rumahku saja, tidur di rumahku saja daripada tidur di mes sendirian, kata Mbok Wayan. Tapi Ayu ini menolak karena rikuh ya, apalagi ia tidak mau repot harus membawa barang-barangnya ke rumah Mbok Wayan. Ia pun menolak dengan halus. Gak apa-apa Mbok, aku berani kok tidur di mes karyawan sendirian, gak akan ada apa-apa. Sudah Mbok, kalau mau pulang saja, kita ketemu besok lagi. Nah, akhirnya Mbok Wayan pun ini pulang dan Ayu pun malam itu bersiap untuk tidur sendirian di mes karyawan. Setelah Mbok Wayan ini pulang, Ayu pun segera masuk ke dalam restoran. Ia mengunci pintu dan jendela, lalu mematikan lampu. Nah, di saat di dalam restoran itu ia merasakan sangat penuh, sesak, seolah-olah restoran ini penuh dengan pengunjung, padahal hanya dia yang berada di dalam restoran itu. Karena merasa tidak nyaman, buru-buru Ayu ini kembali ke mes karyawan, lalu ia pun mandi, dan setelah mandi ia merasakan dingin luar biasa yang menusuk tulang. Akhirnya ia pun segera masuk ke dalam kamar dan meringkuk di balik selimut untuk bersiap segera tidur. Nah, ia pun yang memang karena merasa kedinginan dan merasa nyaman sudah di dalam selimut itu, akhirnya jatuh tertidur. Tapi entah mengapa Ayu ini merasa tidurnya tidak nyenyak karena ia merasakan ada sosok atau seseorang yang sedang mengawasinya dari balik jendela, padahal jendela itu tertutup. Beberapa kali ia terbangun dan melihat ke arah jendela, tapi tidak menemukan apa-apa. Nah, saat ia benar-benar bisa tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara Bu Francisca yang memanggil namanya. Yuk, Ayu, yuk, Ayu. Nah, saat mendengar Bu Siska memanggilnya, Ayu pun terbangun karena ia mengira bahwa ada sesuatu dengan Bu Siska yang membuatnya kembali lagi ke restoran itu. Saat Ayu ini terbangun dan hendak membuka pintu, ternyata di luar ini gelap gulita, tidak ada seorang pun di sana dan ia tidak menjumpai Bu Francisca. Ayu pun kembali tidur dan saat ia mulai terlelap, ia pun mendengar lagi suara panggilan itu. Yuk, Ayu, bukain pintu yuk, Ayu. Seperti itu lagi dan persis seperti suara Bu Siska.
Dan kejadian ini berulang berkali-kali selama malam itu, hingga akhirnya Ayu pun berkesimpulan ia bukan sedang bermimpi, tapi memang ada sosok atau sesuatu yang sedang mengganggunya. Akhirnya Ayu ini berusaha masa bodoh dan ia kembali melanjutkan tidur. Pada saat pukul 2 malam atau 2 dini hari, ia kembali mendengar suara panggilan itu dan suaranya persis seperti Bu Francisca. "Ayu, bukain pintu yuk, Ayu." Nah, saat Ayu ini membuka mata, ia langsung menghadap ke jendela dan dia di sana melihat sesosok makhluk berwujud perempuan yang seusia dia ini menirukan suara Bu Francisca sambil menyeringai ke arahnya. Mendengar hal itu dan melihat hal itu, Ayu pun langsung terkejut, tapi dia berusaha menguasai diri dan mengabaikan sosok itu. Lalu ia pun memakai headset dan menyetel musik supaya tidak lagi mendengarkan suara panggilan itu. Di hari berikutnya, kejadian-kejadian ganjil pun masih mengganggu Ayu yang berada sendirian di restoran itu, terutama saat malam hari, saat Mbok Niluh dan Mbok Wayan sudah pulang ke rumah masing-masing. Dan gangguan-gangguan itu berupa masih suara-suara yang memanggil Ayu dengan menirukan suara dari Bu Siska. Selain itu, perasaan diawasi serta perasaan ada banyak sekali orang yang berada di sekitar restoran maupun di mes karyawan. Namun Ayu yang memang mempunyai indera keenam ini berusaha mengabaikannya dan menganggapnya tidak ada, dan bahkan ia tidak menceritakan hal ini kepada Mbok Niluh dan Mbok Wayan. Bahkan pernah suatu ketika saat Ayu ini sedang berkebun di belakang mes karyawan itu sambil menanam sayuran ataupun buah-buahan itu, dan saat itu kabut tebal di sekeliling restoran, kabut mengambang ya, karena daerah situ tuh daerah perbukitan dan dataran tinggi. Nah, saat itu Ayu melihat sosok seseorang di kejauhan di belakang mes. Saat Ayu memandangi ke sosok itu untuk memastikan siapa orang itu, barulah ia tersadar bahwa di belakang mes karyawan ini adalah jurang. Jadi setelah lahan yang ditanaminya dengan sayuran ini, lalu ke bawahnya itu jurang yang cukup dalam. Jadi bila ia melihat sosok perempuan atau laki-laki yang berdiri di sana, itu artinya sosok itu sedang melayang di atas jurang, di atas kabut, di antara kabut. Jadi itu bukanlah manusia, karena manusia mana yang bisa melayang di atas jurang. Setelah menyadari keganjilan itu, akhirnya Ayu pun segera cepat-cepat menutup pintu dan kembali ke dalam mes karyawan. Semua peristiwa-peristiwa yang ia alami tetap ia sembunyikan rapat dari Mbok Niluh dan Mbok Wayan sebagai warga sana. Tapi sekembalinya Bu Siska dan Pak Anton ke restoran itu, Ayu pun menceritakan semua yang dialaminya selama kepergian mereka. Saat itu tanggapan Bu Siska dan Pak Anton hanya tertawa, dan Bu Siska berkata bahwa, "Yuk, kamu ini mungkin sedang kangen dengan keluargamu ataupun rumahmu. Jadi karena kamu kesepian, kamu pun jadi berhalusinasi." Bu Siska berkata seperti itu dengan santainya sambil tertawa, sehingga Ayu pun hanya menanggapinya dengan senyuman dan tidak lagi membicarakan tentang hal itu. Kesibukan dan kegiatan di restoran itu pun berjalan seperti biasanya, dan akhirnya Bu Siska ini merekrut seorang karyawan baru yang bernama Pak Wawan yang ditugaskan untuk menjaga restoran itu. Nah, pada suatu pagi atau dini hari, Ayu ini bersiap untuk menunaikan sholat subuh dan menuju ke toilet yang terletak di area belakang mes karyawan dekat gudang-gudang penyimpanan alat masak. Saat ia sedang mengambil wudhu, di lingkungan atau ruangan sekitarnya itu lumayan gelap ya, remang-remang karena pencahayaannya terbatas. Tapi Ayu ini sudah terbiasa
dan ia merasa sudah hafal letak-letaknya, jadi ia pun tanpa ragu menuju ke toilet untuk mengambil air wudhu. Nah, saat ia sedang membasuh mukanya, membasuh tangannya, ia merasakan ada kehadiran sosok yang besar yang berdiri di ambang pintu toilet dan sedang mengawasinya. Tapi saat itu Ayu berpikir ini adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi mungkin Bu Francisca atau Pak Anton atau Pak Wawan. Jadi ia pun tidak menghiraukannya dan terus melanjutkan mengambil wudhu. Nah, saat selesai wudhu, ia pun berbalik untuk menyapa sosok itu, tapi ternyata sosok itu telah hilang. Saat itu, Ayu tidak berpikiran macam-macam dan segera kembali ke dalam kamarnya untuk menunaikan sholat subuh. Nah, setelah itu, pagi pun tiba, suasana terang benderang, mereka bersiap untuk makan pagi. Nah, saat semua orang sudah bangun itu, Ayu pun bertanya kepada Pak Anton, karena sosok yang dilihatnya ini berwujud laki-laki. Jadi ia berasumsi bahwa kalau bukan Pak Anton pasti Pak Wawan, karena Bu Francisca tidak seperti itu perawakannya. Nah, Ayu ini pun bertanya kepada Pak Anton, "Pak, tadi waktu aku ke toilet untuk ambil wudhu, Bapak kesana ya?" Nah, Pak Anton yang non muslim ini pun tertawa. Untuk apa Mbak aku ke toilet pagi-pagi? Kan aku nggak sholat subuh." Pak Anton berkata seperti itu. "Oh, bukan Pak Anton ya? Berarti Pak Wawan dong." Nah, Pak Wawan yang masuk ke dalam dapur mendengarkan percakapan mereka pun bertanya, "Kenapa Mbak Ayu?" Cuma nanya kok Pak, tadi waktu saya sedang ambil wudhu, pas mau sholat subuh tadi, saya lihat di belakang saya di pintu toilet itu ada laki-laki, sosok laki-laki yang berdiri di sana dan memandang ke arah saya. Saya tanya ke Pak Anton, katanya Pak Anton nggak ke toilet, berarti mungkin Pak Wawan. "Oh enggak Mbak, saya nggak ke toilet, saya keluar dari kamar sudah pukul 7 pagi kok." Nah, saat Pak Wawan ini berkata seperti itu, mereka bertiga pun saling berpandangan dengan kebingungan. Saat itu Bu Siska tidak berada di situ. Dan saat mereka tengah kebingungan ini pun, Bu Siska masuk dan bertanya ada apa. Dan Ayu kembali mengulang ceritanya dan Bu Siska hanya manggut-manggut saja. Lalu Pak Anton pun berkata, "Ya udahlah Mbak Ayu, jangan dipikirin, mungkin ada yang mau ngajak kenalan aja." Pak Anton berkata seperti itu sambil tersenyum dan akhirnya Ayu pun berusaha melupakan kejadian yang dia alami barusan. Sore itu tidak ada lagi pengunjung yang datang ke restoran itu. Jadi mereka berempat, yaitu Ayu, Mbok Wayan, Mbok Niluh, dan Pak Wawan memutuskan untuk santai-santai atau beraktivitas di depan restoran. Mereka pun duduk di pendopo sambil minum teh dan kopi. Nah, saat itu Pak Wawan berinisiatif untuk memangkas dahan dan ranting tumbuhan yang tumbuh di area halaman restoran untuk membuatnya sedikit lebih terang. Saat itu beliau memanjat pohon cempaka yang ukurannya lumayan besar yang tumbuh di sana. Saat itu Ayu meminta kepada Pak Wawan untuk mengambilkan bunga cempaka. "Wah, sedang nggak musim bunga Mbak, adanya jauh di pucuk-pucuk ranting, saya nggak bisa ngambil," kata Pak Wawan seperti itu. Lalu Ayu pun berkata, "Ya sudah Pak, kalau nggak ada nggak apa-apa." Nah, Pak Wawan pun masih sibuk dengan kegiatannya memangkas dahan dan ranting. Ayu ini bergabung dengan Mbok Wayan dan Mbok Niluh mengobrol segala macam duduk di pendopo. Lalu tiba-tiba datanglah anak dari Mbok Wayan yang dipanggil I Gede. Jadi ini adalah bocah laki-laki yang berusia sekitar 10 tahun. I Gede ini datang membawa rujak yang dibuat dari rumah. Lalu mereka semua makan rujak di pendopo itu sambil mengobrol.
Tak lama kemudian Pak Wayan ini datang menghampiri Ayu dengan membawa dahan kecil dari pohon cempaka yang di ujungnya ini ada 3 kuncup bunga cempaka yang berwarna putih gading. Jadi masih kuncup gitu ya, belum terbuka. Lalu Pak Wawan ini bilang, "Ini Mbak, saya bisa ambil, ini untuk Mbak Ayu." "Oh iya Pak, terima kasih ya Pak ya, nanti aku buat campuran bikin teh." Ayu berkata seperti itu, lalu memasukkan ketiga kuncup bunga ini ke dalam saku jaketnya. Mereka pun terus mengobrol. Pak Wawan ini kembali dengan kesibukannya lagi. Tapi tak lama kemudian Ayu ini seperti sayup mendengar suara tembang Bali kuno. Suara tembang Bali yang kuno. Dan saat ia mendengarkan suara lantunan gamelan dan musik itu, tiba-tiba saja ia merasakan tubuhnya ini menggigil seperti panas sekali. Bukan kedinginan ya, bukan. Jadi ia merasa sangat panas, kepalanya membesar, dan ia seperti diliputi oleh rasa amarah dan kepanikan yang luar biasa. Jadi ia seperti merasakan dendam, kesumat, dan amarah yang seolah-olah ingin dilampiaskannya kepada orang-orang yang berada di situ. Ayu ini menjadi panik saat ia menyadari ada yang tidak beres. Sementara telinganya mendengar suara gamelan Bali yang kuno itu, ia merasakan telinganya sangat sakit luar biasa dan kepalanya ini seperti membesar, sehingga Ayu pun menjerit-menjerit sambil menutup telinganya. Lalu dengan tergesa-gesa ia berusaha berlari menuju ke toilet untuk mengambil air wudhu. Ketiga orang itu, atau sekarang berempat ya karena ada Gede di situ, mereka kebingungan melihat Ayu yang histeris dan lari menuju ke toilet. Mereka pun berlarian menyusul Ayu ke toilet. Nah, Ayu ini berusaha mengambil wudhu. Ia membasuh wajahnya, membasuh tangannya dan mengucapkan niat berwudu, tapi tidak bisa. Seolah-olah tangannya ini kaku, tidak bisa digerakkan untuk mengambil air wudu, dan lidahnya ini keluh, tidak bisa mengucap niat wudu. Ayu pun semakin panik dan ia berusaha menggapai-gapai Pak Wawan. "Tolong Pak, tolong saya, tolong ambilkan air wudu." Jadi karena tangannya Ayu ini kaku, ia tidak bisa memutar keran, tidak bisa mengucurkan air. Nah, Pak Wayan yang menyadari hal itu, karena ia satu-satunya muslim di sana selain Ayu, ia pun segera membantu Ayu untuk berwudu. Jadi ia mengambilkan air di gayung, lalu menyiramkannya ke tangan Ayu sambil membacakan niat wudhu. Dan Ayu dengan susah payah mengikuti niat wudhu itu dan berusaha menggerakkan tangannya untuk menampung air itu. Ia lakukan berkali-kali, gagal lagi. Ia lupa lagi niatnya. Ia ulangi lagi, lupa lagi. Sampai tangannya ini dipaksakan untuk menadah air. Itu pun masih kaku. Tapi Ayu dan Pak Wawan ini tetap tidak menyerah, hingga akhirnya tiba-tiba saja tangannya ini mulai lunak dan bisa digerakkan, dan Ayu pun akhirnya bisa melakukan wudhu dengan lancar. Sementara ketiga orang lainnya, yaitu Mbok Wayan dan Mbok Nilu serta I Gede, menatap dari kejauhan sambil ketakutan. Setelah Ayu ini selesai wudhu, ia perlahan-lahan mulai bisa menenangkan dirinya. Dan setelah bisa menguasai diri, ia pun kembali menghampiri orang-orang yang berada di pendopo itu. Saat itu I Gede yang ketakutan melihat reaksi Ayu sebelumnya, ia pun dengan takut-takut mendatangi Ayu. Lalu ia berkata, "Mbok Ayu, maafkan Gede kalau Mbok Ayu tidak suka dengan gamelan Bali ini. Bilang saja supaya aku matikan HP-ku. Jadi Mbok Ayu tidak perlu marah-marah seperti itu." Nah, saat mendengarkan perkataan Gede itu, Ayu pun menyadari bahwa
suara gamelan Bali yang didengarnya itu tadi berasal dari suara handphone gede yang diputar, dan entah bagaimana itu bereaksi terhadap tubuhnya. Saat itu Ayu menyadari sesuatu dan ia segera merogoh kantong jaketnya dan melemparkan 3 kuncup bunga cempaka itu. Setelah kepanikan mereda dan mereka pun mulai tenang kembali, Ayu ini berkata kepada Gede, "Enggak kok Gede, Mbak Ayu nggak kenapa-napa. Itu tadi cuma kaget kok. Mbak Ayu ini tadi cuma sakit. Jadi Mbak Ayu bukan sedang marah-marah kepada Gede. Makasih ya Gede." Nah, mendengar perkataan seperti itu, Gede yang semula merasa bersalah pun akhirnya bisa tersenyum kembali. Tapi ternyata kejadian-kejadian ganjil yang Ayu alami tidak berhenti sampai di situ saja. Selain gangguan-gangguan yang terparah tadi, ia juga masih mendengar suara-suara orang yang beraktivitas di dapur saat dapur itu sedang kosong, ataupun suara aktivitas di toilet di bilik sebelah yang Ayu gunakan padahal toilet itu juga kosong, serta seliweran kehadiran makhluk-makhluk yang berada di sekitar restoran dan mes karyawan. Hal-hal itu yang terus-menerus dialami oleh Ayu dan kini malah semakin intens membuat Ayu penasaran untuk mengulik sebenarnya apa latar belakang di balik berdirinya restoran tempat ia bekerja itu. Ayu pun bertanya kepada Bu Siska, Pak Anton, Pak Wawan, dan Mbok Niluh tentang sejarah berdirinya restoran ini. Tapi mereka tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan Ayu. Sedangkan saat Ayu bertanya kepada Mbok Wayan yang memang penduduk lokal di situ, ia pun seolah menutupi dan berusaha tidak ingin membahas tentang masa lalu restoran ini. Akhirnya karena tidak ada pilihan lain, Ayu pun bertanya kepada salah seorang pecalang. Pecalang kalau di Bali ini adalah seorang atau orang-orang yang menjaga ketertiban di Bali. Nah, pecalang ini bernama Pak Tonik dan Ayu menemui beliau dan bertanya tentang latar belakang atau sejarah sebelum restoran ini dibangun. Dari Pak Tonik inilah Ayu mendapatkan cerita bahwa dulunya pernah terjadi longsor di area itu. Jadi area itu dulunya adalah lahan perbukitan yang longsor karena hujan deras, dan longsorannya ini menimbun pemukiman di bawahnya sehingga banyak korban yang tertimbun di sana. Dan mayat-mayat mereka ini pun tidak diangkat dan malah ditimbun semakin tinggi dan tinggi dan tinggi, dan akhirnya di atasnya itu dibangunlah sebuah bengkel. Nah, karena bengkel itu tidak laku, akhirnya oleh pemiliknya ini pun direnovasi dan kini disewa oleh Bu Siska sebagai restoran yang menjadi tempat kerja mereka. Nah, setelah mendengarkan cerita itu, Ayu pun berkesimpulan bahwa sosok-sosok yang selama ini mengganggunya dan menunjukkan penampakan mereka adalah para korban yang pernah tertimbun oleh longsoran itu. Dan akhirnya pertanyaan Ayu selama ini pun terjawab. Setelah mengetahui sejarah berdirinya restoran itu, entah mengapa membuat hati Ayu ini pun sedikit lebih tenang dan bisa menerimanya. Semenjak itu, ia pun merasa lebih tenang dan tidak begitu takut lagi dan tidak mempedulikan lagi penampakan-penampakan yang sesekali masih saja muncul di area restoran maupun mes karyawan, dan ia pun mulai menjalani pekerjaannya dengan tenang. Tapi sayangnya pada bulan Februari tahun 2018, badai tornado ini menyerang area di mana Ayu bekerja dan memporak-porandakan sektor pariwisata di sana, sehingga banyak sekali bangunan hotel, villa, restoran, dan tempat-tempat wisata lainnya yang rusak berantakan. Serta perairan Bali yang waktu itu sangat liar sehingga tidak banyak pengunjung datang ke Bali melalui jalur laut maupun udara, dan hal itu membuat bisnis restoran Bu Siska ini pun sepi
dan akhirnya mereka pun semua dipindahkan menuju ke Denpasar. Nah, itulah tadi pengalaman-pengalaman seram yang Ayu alami selama ia bekerja di Pulau Bali. Terima kasih kepada Ayu yang telah mengirimkan kisah ini. Juga terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan atau menyaksikan kisah ini hingga selesai. Juga masih aku nantikan kisah-kisah kalian selanjutnya. Nah, semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah yang barusan aku sampaikan. Juga nantikan lagi kisah-kisah seram lainnya di episode Ngobrol Seram berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Jaga selalu kesehatan kalian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.